Bayangkan, seorang ksatria sederhana yang dulunya hanya penggembala kuda, tiba-tiba bisa naik derajat, menjadi panglima, bahkan menikahi 5 putri raja sekaligus. Apakah ini karena kesaktian, doa leluhur, atau justru takdir yang sudah digariskan langit? Inilah rahasia besar Damarwulan yang jarang dibicarakan dalam sejarah Majapahit. Sebelum kita masuk ke kisah mendalam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah, sejarah, dan rahasia leluhur Nusantara. Di tengah megahnya kerajaan Majapahit yang kala itu masih dipimpin oleh Ratu Ayu Kencana Wungu, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Damarwulan. Ia bukan pangeran, bukan bangsawan, bahkan bukan pula prajurit pilihan. Pekerjaannya hanyalah mengurus kuda-kuda di kandang istana. Setiap hari tubuhnya bau peluh, tangannya kotor oleh lumpur, dan pakaiannya lusuh penuh debu. Namun, siapa sangka di balik kesederhanaan itu tersimpan cahaya karisma yang sulit ditutupi. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah, tapi yang lebih memikat adalah kerendahan hati dan budi pekertinya. Ia tak pernah membantah perintah, selalu menyapa dengan sopan, dan rela membantu tanpa pamrih. Suatu hari, ketika sedang membawa kuda untuk dimandikan, Damarwulan tanpa sengaja berpapasan dengan seorang gadis anggun. Gadis itu bukan sembarangan. Dialah Anjasmara, putri bangsawan tinggi yang masih punya hubungan darah dengan istana. Pandangan mereka bertemu sejenak, dan dari tatapan itulah benih cinta mulai tumbuh. Anjasmara heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda rendahan, yang hanya pekerja istana, bisa memancarkan wibawa layaknya seorang ksatria? Hatinya bergetar, tapi ia berusaha menyembunyikannya. Bagi kalangan istana, mencintai lelaki jelata adalah aib besar. Namun bagi hati seorang perempuan, cinta tak pernah mengenal derajat. Hari demi hari, Anjasmara kerap mencari alasan untuk bertemu Damarwulan. Kadang berpura-pura melihat kuda, kadang meminta tolong hal-hal sepele. Damarwulan pun sebenarnya menyimpan rasa, namun ia selalu menundukkan kepala, menjaga sikap, seakan tahu batas dirinya. Namun, justru sikap rendah hati itulah yang membuat Anjasmara semakin terpikat. Tak butuh waktu lama hingga hubungan rahasia mereka mulai tercium kalangan istana. Bisik-bisik menyebar bahwa seorang gadis bangsawan jatuh cinta pada pengurus kuda. Para pangeran dan bangsawan lain merasa terhina, iri, bahkan marah. Bagaimana mungkin seorang jelata bisa merebut hati putri bangsawan? Inilah awal mula jalan takdir Damarwulan terbuka. Dari seorang rakyat jelata, perlahan-lahan ia ditarik masuk ke pusaran istana. Tapi apa yang menantinya di depan? Apakah kebahagiaan, atau justru derita yang lebih besar? Cinta antara Damarwulan dan Anjasmara ibarat bunga yang mekar di tengah tembok istana. Indah, namun sekaligus berbahaya. Kabar kedekatan mereka akhirnya sampai ke telinga para pangeran dan pejabat tinggi Majapahit. Bagi kalangan bangsawan, itu adalah penghinaan. Bagaimana mungkin seorang penjaga kuda berani mendekati darah biru? Iri hati pun membara. Sejumlah pangeran yang diam-diam juga menaruh hati pada Anjasmara merasa tersaingi. Mereka mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Damarwulan. Suatu malam, tanpa sebab yang jelas, Damarwulan dituduh melakukan pelanggaran besar. Ia difitnah mencuri perhiasan istana. Tanpa diberi kesempatan membela diri, ia segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Gelap, pengap, dan penuh tikus, itulah tempat barunya. Rantai besi membelenggu tangannya, sementara bisikan fitnah terus bergaung di telinganya. Seolah-olah dunia sedang menutup pintunya. Namun, justru di titik inilah kesabaran dan keteguhan hati Damarwulan diuji. Ia tidak menyalahkan Anjasmara, tidak juga dendam pada para bangsawan. Dalam kesendirian, ia berdoa, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Tak disangka, di dalam penjara itulah, takdir mempertemukannya dengan dua sosok yang kelak mengubah jalannya. Mereka adalah Molek dan Wulandari, dua wanita cantik penjaga penjara. Keduanya awalnya hanya menjalankan tugas,
Namun seiring waktu, mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri tahanan ini. Molek kagum pada ketampanan Damar Wulan, sedangkan Wulandari tersentuh oleh kesabarannya. Semakin lama mereka berdua tak bisa membohongi hati, mereka jatuh cinta pada lelaki yang dianggap jelata itu. Suatu malam, Molek berbisik lirih di sela jeruji. "Damar Wulan, katakan padaku, apa benar engkau bersalah?" Dengan tenang Damar Wulan menjawab, "Demi langit dan bumi, aku tidak bersalah. Fitnahlah yang menjebloskanku ke sini. Namun biarlah, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri." Jawaban itu membuat hati Molek dan Wulandari bergetar. Dari hari ke hari, mereka pun mulai membantu diam-diam, memberi makanan, mengobati luka, bahkan suatu waktu merencanakan pembebasannya. Rahasia pun semakin dalam. Damar Wulan kini memiliki 3 wanita yang setia kepadanya, Anjasmara yang menunggu dengan penuh resah di luar, serta Molek dan Wulandari yang siap mengorbankan segalanya demi dirinya. Namun, ujian belum berakhir. Di luar tembok penjara, kerajaan Majapahit mulai goyah. Pemberontakan besar dari Blambangan, dipimpin oleh Menak Jinggo yang sakti mandraguna, semakin merajalela. Prajurit terbaik kerajaan banyak yang gugur. Ratu Kencana Wungu mulai putus asa, hingga ia bersumpah, barang siapa yang mampu mengalahkan Menak Jinggo, akan ia angkat menjadi pendampingnya. Dan siapa sangka, nasib akan membawa Damar Wulan, seorang tahanan jelata, untuk menjadi jawaban dari sumpah sang ratu. Sementara Damar Wulan masih terkekang dalam penjara, di luar sana, kerajaan Majapahit diguncang gelombang besar. Dari timur, berdirilah seorang penguasa Blambangan yang sakti luar biasa, Menak Jinggo. Tubuhnya kekar, wajahnya garang, dan ilmunya begitu ditakuti. Banyak prajurit Majapahit yang sudah mencoba menantangnya, namun semuanya gugur tak bersisa. Pemberontakan ini membuat Majapahit berada di ujung tanduk. Ratu Kencana Wungu, dengan hati yang diliputi kecemasan, akhirnya bersumpah, barang siapa yang bisa mengalahkan Menak Jinggo, akan kujadikan suami, sekaligus raja pendamping di Majapahit. Sumpah itu mengguncang istana. Para pangeran berlomba-lomba untuk maju, tapi satu persatu jatuh tersungkur oleh kesaktian Menak Jinggo. Hingga akhirnya, nasib membawa nama Damar Wulan ke hadapan ratu. Kabar dari Molek dan Wulandari, 2 penjaga yang diam-diam telah jatuh hati kepadanya, sampai ke telinga sang ratu. Mereka berkata bahwa ada seorang pemuda yang meski jelata, punya kesaktian terselubung. Ratu Kencana Wungu pun memerintahkan agar Damar Wulan dibawa ke hadapannya. Dengan rantai masih membelenggu tangannya, Damar Wulan dihadapkan ke singgasana. Sang ratu menatapnya tajam, penuh rasa ragu. "Engkaukah orangnya yang katanya mampu menghadapi Menak Jinggo?" Damar Wulan menunduk hormat, lalu menjawab, "Hamba hanyalah orang kecil, Paduka. Namun bila Majapahit membutuhkan, hamba rela mengorbankan nyawa." Keberanian itu membuat sang ratu tertegun. Akhirnya, Damar Wulan diberi kesempatan. Ia dipersenjatai dengan pusaka gada wesi kuning, senjata sakti yang tersimpan di istana dan hanya bisa digunakan oleh orang pilihan. Maka berangkatlah Damar Wulan ke Blambangan, ditemani Molek dan Wulandari yang setia mendukung. Di sepanjang perjalanan, ia berdoa, memohon petunjuk leluhur dan restu Sang Maha Kuasa. Pertempuran pun terjadi. Menak Jinggo yang perkasa menyambut Damar Wulan dengan tawa mengejek. "Siapa engkau, jelata? Berani menantangku? Prajurit Majapahit saja tak ada yang mampu menghadapiku, apalagi kau." Namun Damar Wulan tidak gentar. Dengan tenang ia mengangkat gada pusakanya. Benturan dahsyat pun terjadi. Suara dentuman gada beradu dengan senjata Menak Jinggo mengguncang bumi, seakan langit ikut menyaksikan duel 2 takdir. Pertarungan berlangsung lama. Menak Jinggo berkali-kali menyerang dengan kesaktian, namun Damar Wulan selalu bisa bertahan. Hingga akhirnya, dengan kekuatan penuh, Damar Wulan berhasil menghantamkan gada wesi kuning tepat di tubuh Menak Jinggo. Tubuh raksasa itu roboh, tergeletak tak berdaya.
Suara teriakan kemenangan pun menggema. Damar Wulan yang tadinya hanyalah seorang tahanan, kini menjelma pahlawan yang menyelamatkan Majapahit. Kabar kemenangannya sampai ke telinga Ratu Kencana Wungu. Sang ratu menepati sumpahnya. Damar Wulan dipersunting menjadi suaminya. Dari seorang jelata, kini ia menjadi menantu sekaligus pendamping sang ratu. Namun, di balik sorak kemenangan itu, cinta lama dan janji setia pada Anjasmara masih terus menghantui hati Damar Wulan. Bagaimana ia akan menghadapi takdir ketika kini ada lebih dari satu wanita yang menaruh harap padanya? Kemenangan Damar Wulan atas Menak Jinggo bukan hanya kemenangan pribadi, melainkan kemenangan besar bagi Majapahit. Rakyat bersorak gembira, para prajurit menunduk hormat, dan ratu memandangnya dengan penuh kagum. Sesuai dengan sumpah yang pernah diucapkan, Ratu Kencana Wungu mempersunting Damar Wulan sebagai pendampingnya. Dari seorang jelata, kini ia duduk di sisi singgasana kerajaan. Pakaian lusuhnya berganti jubah kebesaran. Tangannya yang dulu hanya memegang tali kuda kini menggenggam kekuasaan. Namun, hati Damar Wulan tak bisa menutup masa lalu. Jauh sebelum sumpah ratu itu terucap, ada sosok Anjasmara yang selalu setia menunggu. Bahkan ketika dirinya direndahkan dan difitnah, ia tak mungkin melupakan cinta pertama yang sudah menemaninya sejak masa-masa kelam. Disinilah dilema dimulai. Jika ia menolak Anjasmara demi menjaga nama baik ratu, ia mengkhianati janji setia. Tapi jika ia menerima Anjasmara, maka kedudukannya bisa goyah karena dianggap lancang memiliki istri selain sang ratu. Namun takdir berkata lain. Anjasmara akhirnya diizinkan masuk dalam lingkaran kehidupan Damar Wulan. Bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai pendamping yang tetap dihormati. Maka, dua wanita kini menjadi bagian dari hidupnya, Ratu Kencana Wungu dan Anjasmara. Belum selesai di situ. Dua wanita lain, Molek dan Wulandari, yang pernah menolong Damar Wulan keluar dari penjara, juga menagih janji yang dulu pernah terucap. Mereka tak meminta tahta, tak meminta gelar, hanya ingin tetap berada di sisi lelaki yang pernah mereka selamatkan. Damar Wulan yang berhati lembut tak tega menolak. Ia menerima mereka dengan tulus. Kini jumlahnya sudah 4, Ratu Kencana Wungu, Anjasmara, Molek, dan Wulandari. Namun, politik kerajaan menuntut lebih. Untuk menjaga stabilitas, Damar Wulan dijodohkan dengan salah satu putri bangsawan dari kerajaan sekutu. Pernikahan ini bukan soal cinta, melainkan soal diplomasi dan keamanan negara. Demi Majapahit, Damar Wulan menerimanya. 5 wanita, 5 putri bangsawan, 5 takdir yang bersatu di sisi seorang lelaki yang dulu dianggap hina. Namun jangan salah, ini bukan sekadar soal nafsu atau jumlah istri. Bagi masyarakat pada masa itu, pernikahan seorang raja atau pahlawan seringkali adalah simbol persatuan, perdamaian, dan pengikat kekuasaan. Damar Wulan justru dianggap menjalankan perintah langit, menyatukan hati, menyatukan darah, dan menyatukan kekuatan untuk kejayaan Majapahit. Meski begitu, hidup dengan 5 permaisuri bukanlah perkara mudah. Ada kecemburuan, ada pertentangan, ada air mata yang tak terlihat. Tetapi Damar Wulan selalu berusaha adil, bijak, dan rendah hati. Ia meyakini bahwa cinta sejati bukanlah memiliki sebanyak mungkin, melainkan menjaga setiap hati agar tetap bahagia. Kisah Damar Wulan menikahi 5 putri raja sekaligus bukanlah sekadar cerita asmara, melainkan sebuah rahasia besar yang ditinggalkan sejarah. Sebab, tak banyak orang bisa memahami bagaimana seorang penggembala kuda bisa tiba-tiba menjelma menjadi pahlawan, lalu menaklukkan hati 5 wanita bangsawan. Apa rahasianya? Pertama adalah kesetiaan. Sejak awal, ia tak pernah meninggalkan Anjasmara, meski sudah duduk di samping ratu. Kesetiaan itulah yang membuatnya dipercaya, karena seorang lelaki yang setia pada cinta pertama, akan setia pula pada rakyatnya. Kedua adalah keberanian. Tidak ada satupun yang berani melawan Menak Jinggo, kecuali dirinya. Ia tahu risikonya, bisa mati di medan laga, bisa gagal, bahkan bisa dipermalukan. Namun ia tetap maju,
karena keberanian sejati lahir dari pengorbanan, bukan dari ambisi. Ketiga adalah karisma dan budi pekerti. Inilah yang membuat Molek dan Wulandari rela mempertaruhkan segalanya. Damar Wulan tidak pernah memerintah dengan sombong. Ia merendahkan hati bahkan saat sudah berkuasa. Karisma yang lahir dari jiwa inilah yang membuat setiap wanita merasa aman di sisinya. Keempat adalah takdir. Ya, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bagi masyarakat Majapahit kala itu, pernikahan Damar Wulan dengan 5 putri raja adalah pertanda bahwa langit telah menuliskan jalannya. Ia menjadi penyatu, bukan hanya bagi keluarga bangsawan, tapi juga bagi seluruh rakyat Majapahit. 5 permaisuri, 5 cinta, 5 ikatan yang menjadikan Damar Wulan legenda. Namun di balik semua itu, Damar Wulan sendiri sering termenung. Di saat malam sunyi, ia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Gelar, kuasa, bahkan cinta, semuanya bisa hilang jika ia lalai. Karena itu, ia selalu menjaga keseimbangan antara cinta dan tanggung jawab, antara tahta dan kerendahan hati. Dan itulah rahasia terbesar Damar Wulan. Bukan pada jumlah permaisurinya, tetapi pada kemampuannya menjaga hati dan memikul tanggung jawab dengan adil. Hingga kini, kisahnya masih diceritakan sebagai pengingat bahwa hidup bisa berputar. Dari rakyat jelata menjadi raja, dari tahanan menjadi pahlawan, dari seorang lelaki sederhana menjadi legenda yang namanya tak lekang dimakan zaman. Demikianlah kisah rahasia Damar Wulan yang mampu menikahi 5 putri raja sekaligus. Bukan karena harta, bukan karena sihir, melainkan karena kesetiaan, keberanian, budi pekerti, dan takdir yang sudah digariskan. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa kejayaan sejati bukanlah ketika kita meraih banyak, melainkan ketika kita mampu menjaga amanah dengan adil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah sejarah Nusantara yang bisa kita ungkap bersama.